Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Irna Mauldanlestari bersama dengan rekan saya yaitu Saya Farafadel Porto Aini. Kami ingin mempresentasikan tugas Project Based Learning dengan judul Strategi Perencanaan Keuangan di PT Garuda Indonesia Studi Kasus Forecasting Budget. dan selamat menyaksikan. Forecasting budget yaitu anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan yang akan datang. Forecasting budget terdiri dari dua kelompok budget, yaitu operating budget adalah anggaran yang merencanakan semua yang terkait langsung dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, dan financial budget adalah anggaran yang berfokus pada perencanaan posisi keuangan perusahaan. Operating budget memiliki peran yang penting dalam perencanaan keuangan, terutama dalam hal pertama, yaitu perencanaan keuangan, yaitu operating budget yang membantu perusahaan merencanakan aktivitas operasional dan periode tertentu dan mengidentifikasi kebutuhan dana untuk menjalankan operasional. Kedua yaitu pengendalian biaya. Dengan cara yang baik memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa biaya operasional tetap dalam batas yang sesuai dengan target keuangan. Yang ketiga yaitu pengembalian keputusan. Jika terdapat biaya operasional yang terlalu tinggi, manajemen dapat mempertimbangkan untuk mengurangi biaya tersebut atau mengalokasikan sumber daya yang ada ke area yang lebih produktif. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu tujuan bisnis. Dengan adanya tujuan bisnis, memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan secara berkala, memastikan setiap divisi berkontribusi terhadap tujuan perusahaan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan agar tetap berada di jalur yang tepat. Financial budget memiliki kegiatan perusahaan selama periode tertentu, meliputi dua sektor. Yang pertama yaitu sektor penghasilan. Sektor penghasilan adalah bagian dari keuangan perusahaan yang mencakup semua sumber pendapatan yang diperoleh melalui berbagai aktivitas bisnis. Sektor penghasilan dibedakan menjadi dua subsektor, yaitu sektor penghasilan utama dan subsektor penghasilan bukan utama. Sektor penghasilan utama operating revenues ialah penghasilan yang diterima perusahaan yang berasal dan berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan, dan subsektor penghasilan bukan utama non-operating revenues ialah penghasilan yang diterima perusahaan yang tidak berasal dan tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan, melainkan dari usaha pesampingan perusahaan. Kedua yaitu sektor biaya. Sektor biaya adalah bagian keuangan perusahaan yang mencakup semua pengeluaran atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Sektor biaya dibedakan menjadi dua subsektor, yaitu subsektor utama dan subsektor penghasilan bukan utama. Subsektor utama ialah biaya-biaya yang menjadi tanggungan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, dan subsektor biaya bukan utama non-operating ialah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan namun tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utamanya. PT Garuda Indonesia Tbk adalah maskapai penerbangan milik pemerintah yang
terkenal sebagai maskapai full service dan menjadi simbol kebanggaan bangsa. Sebagai maskapai full service, Garuda Indonesia memberikan berbagai layanan premium kepada penumpangnya seperti bagasi gratis, makanan dalam penerbangan, hiburan di kabin, serta fasilitas tambahan untuk kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Namun, sejak 2019 hingga 2020, Garuda Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam pangsa pasar domestiknya, yaitu dari 43,4% menjadi 35,3%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya persaingan dengan maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier yang semakin diminati konsumen. Penurunan pangsa pasar Garuda Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu pergeseran preferensi konsumen terhadap maskapai berbiaya rendah LCC seperti Lion Air dan Citylink yang menawarkan tiket lebih murah, sehingga Garuda sulit bersaing karena biaya operasional layanan full service yang lebih tinggi. Kedua, persaingan ketat di pasar domestik yang membuat Garuda sulit menyesuaikan harga secara cepat dan mempertahankan kualitas layanan di tengah persaingan harga dengan LCC. Ketiga, yaitu kerugian finansial dan masalah operasional seperti tingginya beban utang, biaya perawatan pesawat, serta inefisiensi manajemen yang menghambat stabilitas keuangan Garuda. Keempat, yaitu dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan tajam jumlah penumpang dan pendapatan, memperparah kondisi keuangan perusahaan yang sebelumnya sudah tertekan. Tinjauan pustaka pada slide ini menjelaskan konsep dasar perencanaan keuangan, yaitu proses manajemen finansial yang bertujuan untuk mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien. Perencanaan keuangan melibatkan pengembangan dan penerapan rencana yang mencakup tujuan keuangan jangka pendek maupun panjang dengan pendekatan yang komprehensif. Metode penelitian pada slide ini dijelaskan bahwa penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus untuk menganalisis perencanaan keuangan PT Garuda Indonesia selama pandemi COVID-19. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen internal, literatur, berita, dan wawancara mendalam dengan mantan karyawan, auditor, pakar akuntansi, dan regulator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan di industri akuntansi. Pembahasan hasil studi kasus. Slide ini membahas strategi perencanaan keuangan Garuda Indonesia melalui forecasting budget untuk menghadapi penurunan kinerja akibat berkurangnya pangsa pasar. Dengan peramalan anggaran, Garuda bisa memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran secara realistis, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Saran yang diberikan termasuk memperkuat kemampuan analitik, memanfaatkan teknologi peramalan, dan mendiversifikasi layanan agar tidak terlalu bergantung pada rute full service. 4 strategi yang pertama yaitu financial restructuring dengan kondisi industri penerbangan yang mengalami dampak signifikan dari pandemi COVID-19 secara global, di mana diproyeksikan jumlah penumpang Garuda Indonesia pada tahun 2021 baru mencapai 26% dari tahun 2019. Maka Garuda Indonesia terus berupaya melakukan restrukturisasi finansial, diantaranya melalui restrukturisasi atas long-term dan short-term loan dengan perbankan, institusi keuangan, non-bank, yaitu global sukuk, kontrak investasi, kolektif efek, beragun aset atau KIK, EBA, dan pendanaan lain. Dan dengan pihak ketiga non-bank dan non-institusi keuangan lainnya. Bekerja sama dengan beberapa konsultan company, aspek bisnis legal dan finansial dalam mendukung proses pelaksanaan restrukturisasi perseroan. Lebih lanjut dari aspek langkah pemulihan kinerja perusahaan,
Salah satu fase akseleratif dalam fokus restrukturisasi kewajiban usaha juga turut dimaksimalkan melalui tahapan proses penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu PKPU, yang dijalani sejak 9 Desember 2021, menyusul penyampaian permohonan PKPU oleh salah satu mitra usaha Garuda Indonesia. Momentum PKPU ini menjadi salah satu basis penting langkah pemulihan kinerja yang dijalani Garuda Indonesia di tahun 2021. Lalu mengingat tahapan PKPU ini menjadi langkah percepatan dalam upaya restrukturisasi kewajiban usaha yang ditempuh melalui skema in-court guna mencapai solusi terbaik dalam upaya pemenuhan kewajiban usaha Garuda Indonesia terhadap seluruh krediturnya. Yang kedua yaitu cost restructuring, yaitu restrukturisasi terhadap biaya operasional Garuda Indonesia dilakukan selaras dengan proses PKPU yang tengah dijalankan perseroan dan juga menjadi prioritas di tahun 2021. Prioritas tersebut diantaranya melalui penurunan beban sewa pesawat sebagai hasil dari negosiasi dengan para lessor, review dan efisiensi terhadap biaya overhead, serta rasionalisasi biaya pegawai dengan fokus utama adalah menyelaraskan biaya dengan aspek produksi terhadap signifikan imbas pandemi, termasuk adanya kebijakan penyesuaian penghasilan karyawan secara proporsional. Penyelesaian proses PKPU ini menjadi fase krusial bagi langkah pemulihan kinerja Garuda, mengingat restrukturisasi kewajiban usaha yang dijalankan akan menjadi landasan yang solid atas fokus manajemen Garuda dalam memaksimalkan profitabilitas yang dilandasi oleh cost structure yang lebih lean. Adapun komponen kewajiban usaha yang direstrukturisasi secara komprehensif turut memperhatikan business sustainability dan memperhatikan optimalisasi revenue operasi perusahaan. Langkah nyata restrukturisasi kewajiban tersebut terrefleksikan pada sejumlah rencana terhadap fundament beban usaha Garuda Indonesia, di antaranya melalui penurunan beban sewa pesawat sebagai hasil dari negosiasi dengan para lessor hingga berbagai langkah strategis dalam basis kinerja operasi melalui optimalisasi jumlah armada, simplifikasi jenis armada hingga memaksimalkan rute penerbangan dengan kinerja yang positif. Yang ketiga yaitu service improvement. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, Garuda Indonesia melakukan beberapa program prioritas di tahun 2021 dalam upaya meningkatkan layanan kepada pelanggan. Di antaranya dengan peningkatan customer value, peningkatan layanan pada seluruh touch point, serta fokus pada pelatihan pelayanan bagi frontliners. Hal ini selaras dengan core value service perseroan yang berfokus pada pelanggan, yaitu because you made. Yang keempat yaitu streamlining business process. Pada tahun 2021, Garuda Indonesia juga memulai inisiatif untuk menyederhanakan proses bisnis dengan berfokus pada best practice. Pengetahuan dan pengalaman diharapkan ini akan menyebabkan proses kerja menjadi lebih mudah, yang pada akhirnya akan mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Direksi Pemimpin Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan atau RKAP yang memuat kebijakan dan strategi perusahaan untuk tahun yang bersangkutan. Direksi juga memastikan pelaksanaan strategi dengan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa strategi diterapkan dengan baik. Selain itu, direksi bertanggung jawab atas pembuatan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP. Dengan menerapkan strategi bisnis ini, perusahaan mampu mengatasi kondisi perekonomian pada tahun 2021 yang masih terdampak pandemi. A few moments later.